seorang Haji Sri Mahfud ternyata tidak mau mematuhi hukum di Indonesia. Kami 40 orang merasa dizolimi. Di antara 40 orang ini sudah ada 2 orang yang meninggal, Pak. Apakah masyarakat Tasikmalaya masih menginginkan pemimpin yang begini? Saya pikir sangat konyol sekali, Bapak Ibu. Kalau hanya 40 orang tidak diberikan pesangon, bagaimana memimpin 2 juta orang di Kabupaten Tasikmalaya? Ingat bahwa hukum di Indonesia bisa lu permainkan, tapi hukum Tuhan, hukum Allah tidak bisa kamu permainkan. Saya pengacara perwakilan teman-teman yang di PHK oleh PT Trans Batavia, yang dimana PHK dilakukan oleh PT Trans Batavia ini dilakukan di tahun 2017. Kita kemudian menggugat dan kita sudah menang di pengadilan hubungan industrial Jakarta Pusat, dan PT Trans Batavia diwajibkan untuk membayar pesangon kita, teman-teman dari karyawan, sebesar 2,8 miliar, more or less lah, antara segitu. Setelah kita melakukan pengecekan di Dirjen Depkumham, ternyata PT Trans Batavia ini presiden direkturnya ternyata masih perwakilan dari Mayasari Group, yaitu Haji Sri Mahfud. Kami telah melakukan verifikasi langsung kepada Pak Ajis di tanggal 26 kemarin. Saya langsung bertemu dengan teman-teman yang di PHK, dan beliau tidak bersedia untuk membayarkan pesangon, hanya diberikan ke kami uang kerohiman, menitipkan uang sebesar 500 juta. Sehingga berdasarkan itu kami semua merasa sangat-sangat tidak adil, karena kami bukan meminta-minta kepada beliau ini sebagai presiden direktur Trans Batavia, tapi kami hanya meminta hak kami sebagai buruh dalam hal pesangon yang di PHK, dan itu pun kami mulainya dari pengadilan dan sudah diputus pengadilan. Seorang Haji Sri Mahfud ternyata tidak mau mematuhi hukum di Indonesia. Saya sangat menyayangkan, apalagi beliau, saya datang jauh-jauh dari Jakarta kemari karena mengingat perjuangan beliau dalam rangka kontestasi pilkada. Saya pikir orangnya punya etika hukum yang cukup tinggi, integritas sebagai seorang calon. Ternyata ketika saya bertemu, saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kami 40 orang merasa dizolimi. Di antara 40 orang ini sudah ada 2 orang yang meninggal, Pak, karena kejadian di PHK secara sepihak sama mereka, dan hanya diberikan uang kerohiman saja. Sebenarnya kami tidak menuntut apa-apa, kami tidak menuntut lebih dari yang kami inginkan. Kami yang menuntut bahwa bayarkan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu pun kami harus menempuh jalur hukum, pengadilan hubungan industrial, dan sudah menang. Bahkan ketika sudah menang pun kami masih dijolimi, tidak diberikan, malah ditawarkan uang 500 juta. Kebayang nggak Bapak Ibu? Semuanya sangat-sangat dijolimi. Dalam 2 tahun perjuangan kami untuk mencari keadilan, ternyata di Indonesia belum kami temukan. Sehingga hari kemarin tanggal 26 kami bertemu langsung. Sebelumnya padahal saya sudah melayangkan somasi di tanggal 16 September. Somasi ini kami sudah layangkan ke Saudara Haji Sri Mahfud sebagai presiden direktur PT ini, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Saya coba mencari, mengejar kemanapun beliau, tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan ke kantor Mayasari Group sebagai perusahaan keluarga yang menaungi perusahaan ini pun tidak diizinkan bertemu. Tanggal 26 saya datang ke sini bertemu dengan beliau, alhamdulillah sudah ketemu. Tapi ternyata hasilnya juga tidak menurut kami sangat tidak adil. Karena yaitu kami sudah hanya meminta hak kami tidak berikan. Kami menempuh jalur hukum dan ternyata disetujui pengadilan tidak diberikan juga. Bahkan kami sampai jauh-jauh setahun lebih untuk meminta keadilan, tidak bisa. Akhirnya hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tasikmalaya sebagai daerah yang akan pilkada, di mana seorang
Ajis Rismaya Mahfud, presiden direkturnya PT Trans Batavia yang telah mem-PHK-kan orang 40 tanpa diberikan pesangon. Saya meminta penilaian, saya minta untuk diberikan keadilan. Apakah seorang calon bupati tidak punya integritas hukum maupun integritas hati nurani? Kita tidak minta lebih dari situ. Kita tidak mau memperdagangkan perkara. Kita cuma minta hak kita saja sesuai ketentuan hukum. Dan itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Hari ini kami meminta keadilan khususnya ke masyarakat Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Apakah masyarakat Tasikmalaya masih menginginkan pemimpin yang begini? Saya pikir sangat konyol sekali Bapak Ibu. Kalau hanya 40 orang tidak diberikan pesangon, bagaimana memimpin 2 juta orang di Kabupaten Tasikmalaya? Saya berikan penilaian, saya berikan keadilan, saya cari keadilan sampai ke Tasikmalaya. Saya inginkan hanya keadilan. Saya tidak minta uang banyak dari seorang Ajis Rismaya Mahfud. Saya hanya minta pesangon sesuai ketentuan undang-undang di mana diputuskan pengadilan hubungan industrial diberikan kepada kami. Hanya itu, tidak lebih dari situ. Ingat bahwa hukum di Indonesia bisa lu permainkan, tapi hukum Tuhan, hukum Allah tidak bisa kamu permainkan.